Aku gak mau. Ayah minta kalian berdua melayani ayah secara bergantian. Tujuan menikah batin itu untuk menghindari fitnah Ustazah Aisyah tidak mungkin menolak keinginan ayah. dan menanamkan keberkahan kepada Aisyah. Ayah ingin menikmati Aisyah terlebih dahulu. Apakah Dewi sudah lupa dengan janjinya untuk membawa Aisyah ke sini? Aku sudah tidak sabar untuk menikahi Aisyah secara batin. Aisyah, setelah itu akan kutanamkan benih keberkahan dalam rahimnya. Aisyah. Mohon maaf ayah, menunggu lama. Tadi Ustazah Aisyah ada kegiatan dulu. Oh, Aisyah Dewi. Jangan tergesa-gesa. Silakan duduk terlebih dahulu. Ada apa ayah memanggil Aisyah? Ayah, Dewi belum mengatakan apapun kepada Ustazah Aisyah. Lebih baik ayah yang berbicara langsung dengan Ustazah Aisyah. Aisyah jadi gugup. Memangnya ada apa ayah? Kok sepertinya penting sekali? Jadi begini, akhir-akhir ini ayah sering sekali kegiatan di luar. Jamaah ayah juga semakin meningkat. Jadi Dewi kewalahan mengurusin ayah seorang diri. Aisyah makin gak ngerti maksud dari semua ini. Jadi gini, maksud ayah, apakah kamu mau ngebantuin pekerjaan ayah? Oh begitu. Tentu saja Aisyah mau. Lagi pula itu kewajiban Aisyah untuk membantu ayah. Aisyah, kamu memang memiliki sifat dan pemahaman yang sama seperti Dewi. Tapi untuk menghindari fitnah, Aisyah harus menikah batin dengan ayah. Sekaligus, ayah akan menanamkan keberkahan dalam diri Aisyah. Apa? Nikah batin? Jadi, tujuan menikah batin itu untuk menghindari fitnah dan menanamkan keberkahan kepada Aisyah supaya ayah lebih bahagia. Mohon maaf ayah. Aisyah dengan senang hati membantu ayah dan Dewi. Tapi Aisyah gak mau nikah batin. Ayah, Aisyah gak ngerti nikah batin. Permisi ayah, Aisyah masih ada pekerjaan. Jangan buru-buru Aisyah. Di sini kan pimpinannya Ayah Kosim. Kamu tidak sopan seperti itu. Betul apa yang dikatakan Ustazah Dewi. Ketika Aisyah menikah dengan ayah, maka Aisyah juga akan mendapatkan keberkahan yang sama seperti Ustazah Dewi. Dan juga ayah akan menanamkan keberkahan pada rahim Dewi dan Aisyah tanpa menimbulkan fitnah. Mohon maaf ayah, Aisyah tidak bisa menuruti apa yang ayah mau. Aisyah, lancar sekali kamu berbicara seperti itu kepada Ayah Kosim. Kamu mau keluarga kamu terlantar seperti dulu? Shh, Dewi, kamu tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Lagi pula, Ustazah Aisyah tidak mungkin menolak keinginan ayah.
Kalau Ustazah Aisyah bersikeras untuk menolak, maka ayah juga akan bersikeras menikah batin dengan Ustazah Aisyah. Dan disaksikan oleh ribuan malaikat di malam satu suro. Maafkan Aisyah ya. Aisyah tidak bermaksud seperti itu. Aisyah hanya... Nah, banyak bacot kamu. Saya hanya ingin memberikan keberkahan pada diri kamu, tapi kamu menolaknya begitu saja. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Dengar Aisyah, aku tidak akan segan melakukan hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jika kamu tidak mau menuruti keinginan ayah Qasim. Aisyah, apa yang dikatakan Dewi itu benar. Seharusnya kamu tidak jadi wanita yang kufur nikmat. Aisyah hanya berpegang teguh kepada prinsip dan ajaran yang sudah tertulis secara jelas. Bajingan. Sejak kapan seorang perempuan di sini berani berbicara seperti itu kepada ayah Qasim? Ayah memberikan kamu segalanya. Ayah juga menawarkan hal tersebut dengan baik. Tapi kenapa kamu malah seperti ini? Ayah suka sedikit kekerasan seperti ini. Ayah juga lebih bergairah jika melakukan nikah batin dengan kekerasan. Aisyah. Jangan ayah, Aisyah gak mau seperti ini. Dewi. Hari ini ayah minta kalian berdua melayani ayah secara bergantian. Tapi ayah ingin menikmati Aisyah terlebih dahulu. Kamu bisa kan bantu ayah? Baik ayah, Dewi mengerti. Jangan Ustazah Dewi, aku gak mau. Diam! Ini yang ayah maksud, benih keberkahan. Tenang saja, ini tidak akan sakit. Selamat menikmati Aisyah.